Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Wajo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 23 coaching untuk supervisi akademik. Bersama kami, saya Rai Anaksat dari SMK Negeri 8 Wajo dan rekan saya Erlina dari SMA Negeri 11 Wajo. Darna dari TK Sipakatau Jangkari Sambil Sengade. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, doa sebelum kita melakukan coaching untuk observasi nanti saya sebagai observer itu ada beberapa yang harus disampaikan dulu dari awal yang pertama kita akan diskusikan dulu untuk yang akan kita lakukan. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada pertama itu kita akan diskusikan dulu untuk penilaian coaching yang kita lakukan nanti, di mana berarti coach sama coaching saya akan amati berdasarkan bentuk penilaian kita. Apakah coaching yang akan dilakukan nanti sudah sesuai dengan Tirta, kemudian bagaimana nanti ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga coaching nanti juga saya amati bagaimana dia merespon atau nanti pertanyaan dari ibu. Kemudian apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching seperti itu, yaitu pembinaan, proses kreatif dan melakukan potensi. Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum melakukan coaching. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan pada coaching ini? Kompetensi yang akan bisa dikembangkan pada coaching ini yaitu kompetensi coaching itu sendiri yang tentang penuh, kemudian yang aktif dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dari kompetensi tadi yang ibu sebutkan tadi, kompetensi mana yang lebih spesifik ingin diobservasi? yang lebih spesifik yang saya observasi itu adalah mendengarkan dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Sekarang pertanyaan terakhir ya. Indikator dan tujuan yang bagaimana yang diinginkan oleh ibu pada coaching kita? Indikator keberhasilannya adalah ketika setelah ditanyakan beberapa pertanyaan yang berbobot tentang seputar permasalahan, bisa menggali kompetensi yang ada pada coaching itu sehingga bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi coaching dapat menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang demikian beberapa rangkaian yang akan kita lakukan pada saat observasi kita kali ini. Saya persilakan ibu untuk melakukan coaching bersama. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Kabar baik ya. Ada ini. Ibu, saya punya masalah. Kebetulan ada rekan guru di sekolah kami yang kebetulan sudah 2 minggu ini dia tidak hadir mengajar. Kami belum tahu apa permasalahan sehingga teman guru kami itu tidak datang ke sekolah. Ya, jadi tujuan coaching kita hari ini adalah untuk bagaimana rekan guru kami itu bisa datang ke sekolah, bisa mengajar tepat waktu, kemudian bisa datang setiap hari seperti itu. jadi itu tujuan dari penerapan dari ibu dari coaching ini ya. Nah sekarang saya mohon maaf kalau misalnya saya harus menanyakan masalah pribadi. Nah apakah teman ibu ini sudah berkeluarga dan mungkin dia punya baby yang tidak bisa ditinggal? Menurut info yang saya dengar dulu,
teman guru teman guru kami itu punya anak dan sudah berkeluarga gitu. Ya, tadi maksudnya umur anaknya itu sekitar berapa tahun? Umur anaknya itu baru masuk SD. Oh, masuk SD ya. Terus jarak tempuh dari rumahnya ke sekolah itu berapa kilo itu? Jaraknya itu kira-kira 100 kilometer. Jarak rumah ke Jauh. sekolah. Iya, cukup jauh. Ini dari kabupaten mana ini, Bu? Tetap di Kabupaten Wajo, Bu. Cuman dia berada di pelosok Siwa begitu. Nah, yang sebenarnya ibu inginkan dari teman tadi adalah kehadirannya tiap hari. Nah, kira-kira adakah solusi atau alternatif yang bisa diberikan kepada teman ini? Solusi yang bisa kami ambil, bagaimana teman kami ini bisa datang di sekolah setiap hari, jadi bisa mengajar setiap ada jamnya gitu. Mungkin yang bisa kami lakukan itu yang pertama menghubungi teman kami bagaimana bisa menyampaikan kira-kira kenapa bisa dan permasalahan apa yang dialami sehingga dia tidak bisa datang ke sekolah. Kemudian apakah ada hal yang lain nantinya yang menyebabkan sehingga dia tidak bisa datang. Kemudian nantinya kami akan melakukan sesuatu yang bisa membuat beliau bisa datang ke sekolah. Jadi atau mungkin ada ide-ide yang bisa diberikan supaya ini nanti teman-teman bisa datang kepada mungkin selanjutnya kami bisa melakukan pertama pemanggilan edukasi kami itu bisa hadir ke sekolah dan bisa bertemu dengan kepala sekolah. Apa nantinya yang menjadi alasan rekan kami itu untuk tidak ke sekolah. Kemudian langkah selanjutnya yang mungkin bisa kami lakukan bagaimana menghadirkan beberapa stakeholder untuk melakukan bincang-bincang dengan rekan kami itu untuk menyelesaikan solusi yang bisa kami ambil nantinya dari permasalahan itu ya. Nah, bagaimana seandainya apa yang diungkapkan tadi itu ternyata tidak berhasil? Apakah ada rencana lain yang mungkin itu? Rencana yang nantinya kita bisa ambil setelah melakukan pemanggilan atau berbicara dengan rekan kami itu untuk menanyakan hal apa yang menjadi hambatan kan untuk tidak bisa hadir ke sekolah. Itu selanjutnya kami bisa memberikan kira-kira apa yang nantinya bisa membuat bisa hadir ke sekolah. Dalam hal ini menyampaikan ke pihak komite untuk menyediakan fasilitas yang bisa dia, apakah tempat tinggal bagi mereka untuk lebih dekat dari sekolah. Sudah bagus ya, tadi sudah bagus sebenarnya. Tinggal kapan kira-kira akan dilakukan seperti itu. Insya Allah tuh dekat ini mungkin kita bisa menindaklanjuti apa yang menjadi rencana kami selanjutnya agar kiranya permasalahan dari rekan kami itu bisa terselesaikan dan bisa hadir di sekolah ke setiap waktu seperti itu. Ya. Jadi saya tunggu nanti feedbacknya. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini mendapat uluran tangan yang hangat, sambutan hangat dari temannya ibu ya. Jadi dari diskusi ini apa yang ibu dapatkan? Dari diskusi ini saya bisa mendapatkan bahwa
dengan adanya perbincangan coaching ini Bu, mungkin nantinya bisa saya bisa menyampaikan hal ini kepada apakah kepala sekolah atau tim humas sekolah untuk melakukan tindak lanjut bagaimana proses ini bisa kami lakukan agar kiranya semuanya bisa berjalan dan punya solusi yang terbaik untuk teman kami. Jadi bagaimana masih ada lagi yang masih belajar atau yang masih diungkapkan? Saya pikir hanya seperti itu Bu, dan mudah-mudahan ini bisa kami lakukan bersama semua stakeholder sekolah. Baik, mudah-mudahan bisa terlaksana. Saya tunggu kabar baiknya. Ya, jadi mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih banyak. Oke, nah, Ibu tadi sudah melakukan coaching, bersama dengan coachingnya. Kemudian sebelum ini kita di sesi terakhir, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai proses coachingnya tadi. Ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama itu, apa saja yang sudah dilakukan pada saat proses coaching tadi? Yang sudah saya lakukan tadi itu adalah untuk coaching dengan pendekatan kita. Jadi setelah kita mau menanyakan tujuannya dari coaching ini, kemudian yang kedua saya mengidentifikasi permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke permasalahannya tadi. Kemudian saya sudah menanyakan tentang rencana aksinya, kapan yang dilakukan, dan terakhir menanyakan tentang tanggung jawabnya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer tadi, ya, proses coaching antara itu dengan coaching tadi, saya menilai itu proses coachingnya berjalan dengan baik dan alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah tadi berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga coaching dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Coaching juga sudah melakukan tadi dengan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian saya masih ada pertanyaan satu lagi. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari pelaksanaan coaching yang dilakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu terkait dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, saya harapkan dengan lebih didarinya lagi kompetensi, ditingkatkan kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot, saya bisa menggali lagi permasalahan yang terdapat pada coaching dan bisa membantu coaching untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang seperti itu. Oh ya, seperti itu ya. Oke, sampai di sini observasi kita, dan semoga ke depannya kita dapat melakukan lagi coaching yang lebih baik lagi, dan demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekian. Terima kasih banyak Bu. Sama. Terima kasih. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, baik ya. Jadi sudah siap kan? Insyaallah sudah. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada penilaian yang akan dilakukan. Ya. Jadi di sini ada 3 poin yang akan saya tanyakan sebagai penilaian untuk saya ya. Jadi yang pertama itu menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Ibu ada kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu mengenai kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot,
kemudian mendengarkan aktif. Terus bagian kompetensi mana yang secara spesifik ini diobservasi? Secara spesifik itu mendengarkan aktif ya. Kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach yang nantinya coach bisa merasa bagaimana bisa memberikan solusi yang terbaik kepada permasalahan. Itu pertanyaan terakhir ya. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Apa indikatornya kalau sudah tercapai target? Indikator pengembangan yang ingin yaitu mendapatkan solusi yang terbaik terhadap permasalahan, sehingga nantinya dia merasa bahwa permasalahan yang saya dapatkan ini itu saya bisa memecahkan sendiri dengan solusi. Oke, kalau begitu disarankan untuk tahap observasi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Ini Bu, saya ada sedikit saya membincangkan dengan Ibu, boleh? Ya, apa masalahnya Bu? Ini Bu, saya ada unek-unek masalah peserta didik saya Bu di kelas. Bagaimana dengan peserta didiknya, boleh dijelaskan? Seperti ini Bu, akhir-akhir ini saya perhatikan siswa saya itu dalam proses belajar mengajar saya tidak aktif, tidak ada semangatnya Bu. Gitu ya Bu. Bisa dijelaskan lebih detail seperti apa? Kenapa bisa tidak bersemangat di kelas? Iya Bu, seperti ini. Kalau pada saat proses belajar mengajar itu tidak aktif, artinya pada saat saya bertanya tidak ada yang menjawab. Saya minta mereka untuk bertanya apakah tidak mengerti atau bagaimana pelajarannya, tidak ada yang bertanya Bu. Ya, ini berlangsung sudah lama atau baru-baru ini? Seperti kan minggu-minggu ini. Berarti siswa ibu itu seperti itu. Apakah hanya dengan mata pelajaran ibu sendiri ketika ibu masuk di kelas, atau memang siswa ini begitu untuk semua guru? Kalau saya perhatikan mungkin pada saat pembelajaran saya. Pembelajaran itu ya, khusus untuk pembelajaran ibu. Nah, ketika ibu melihat siswa ibu seperti ini, kira-kira apa yang ibu bisa lakukan supaya siswa ibu itu bisa bersemangat kembali? Kira-kira apa yang ibu bisa lakukan? Mungkin ini juga menjadi refleks bagi saya Bu. Saya bisa melakukan mungkin di awal pembelajaran itu saya melakukan ice breaking dulu supaya semangat siswa untuk belajar terbuka. Kemudian saya bisa memberikan pembelajaran yang bervariatif, mungkin bisa. Saya pikir itu hal yang sangat bagus itu lakukan nantinya ke depannya supaya ada perubahan bagi siswa ibu. Kira-kira ini kapan ibu bisa lakukan hal tersebut? Rencananya saya akan lakukan awal minggu ini Bu. Saya akan lakukan Minggu ini. Kalau memang ibu mau melakukan minggu ini, berarti ibu nantinya bisa melakukan yang terbaik untuk siswa ibu, dan bagaimana siswa ibu bisa bagaimana apa yang ibu inginkan di kelas. Itu Bu, saya akan melakukan perubahan dalam proses pembelajaran saya supaya siswa saya lebih bersemangat lagi belajarnya. Mudah-mudahan itu bermanfaat ya Bu untuk siswa ibu di kelas. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali. Pada saat melakukan coaching, apa yang sudah ibu lakukan? Pada saat saya melakukan coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita seperti itu. Dengan menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, mengidentifikasi dengan cara menanyakan informasi-informasi terkait permasalahan coaching, menanyakan rencana aksi nyata yang akan dilakukan coaching, dan meminta coaching mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan. Bagus ya Bu, tadi
sudah lihat bahwa betul Ibu sudah melakukan sesuai dengan proses ini alumnya menggunakan peta. Kemudian tadi saya lihat ada pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Jadi pertanyaan terbuka yang mengarahkan si coach ini untuk lebih mengutarakan tentang permasalahannya seperti itu. Nah, kompetensi apa lagi yang masih ingin Ibu kembangkan? Dari proses coaching ini yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah diutarakan oleh coach, sehingga saya lebih menggali informasi dan coach dapat menemukan jawaban atas permasalahannya sendiri atau mendapat solusi dari permasalahannya sendiri. Seperti ini ya. Baik, kalau begitu ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa direalisasikan. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, Ibu nantinya akan melakukan proses coaching ya bersama dengan coachnya. Betul sekali Bu. Nah, sebelum Ibu melakukan hal itu, saya ingin menyampaikan beberapa tahapan yang nantinya akan saya lakukan, yaitu pertama ada pra-observasi dengan bagaimana melihat apakah Ibu bagaimana dengan proses coaching Ibu. Kemudian nantinya saya akan melakukan pasca supervisi pada akhirnya. Nah, di awal itu saya akan melakukan pra supervisi, diantaranya kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nantinya pada saat melakukan coaching. Kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya tentunya dengan inti dari coaching itu sendiri, dengan tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, kemudian selanjutnya kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi dari coaching nanti tentunya dengan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Selanjutnya indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan dalam proses coaching nanti? Indikator keterampilan yang ingin saya inginkan nanti pada proses coaching yaitu mendapatkan solusi, coaching bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan dia bisa tahu sendiri strategi dan cara-cara apa yang bisa dilakukan untuk permasalahannya seperti itu. Ya, Bu. Nah, selanjutnya silakan melakukan coaching bersama dengan coachnya ya Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Apa kabar Bu? Salam. Ini Bu, saya punya sedikit masalah yang ingin saya sampaikan. Mungkin setelah saya berkomunikasi atau berbagi cerita dengan Ibu, permasalahan saya ini bisa terselesaikan. Iya, Bu, bisa Bu, silakan. Begini, saya di sekolah itu sebenarnya jumlah siswanya sedikit. Nah, dari sedikit itu ada yang malas, bahkan sudah 1 semester ini tidak mau datang ke sekolah. Gitu, seperti itu. Dalam 1 semester ini ya? Iya, betul sekali. Maksudnya ini dia malas pada saat jadwalnya kita yang mengajar, atau memang dia sehari-harinya seperti itu? Sudah 1 semester ini memang dia tidak pernah datang, bukan hanya di mata pelajaran saya saja. Jadi awalnya menurut teman dia kan pada waktu itu saya belum bertugas di tempat.
Menurut cerita-cerita dari teman sejawat, dari rekan-rekan siswanya juga, mereka bilang awalnya ini anak rajin, bahkan dia sangat bersemangat untuk ke sekolah. Cuman kenapa tiba-tiba ini anak langsung menghilang, tidak ada kabar seperti itu. Iya, seperti itu. Betul. Kalau misalnya siswanya mendadak seperti itu ya akhir-akhir ini ya, karena sebelumnya dia tidak seperti itu. Sebelum-sebelumnya dia katanya sangat rajin, tapi tidak tahu kenapa setelah naik di semester 2 ini anak langsung mundur. Jadi yang tadinya rajin sekarang langsung betul-betul tidak datang ke sekolah, dan semua mata pelajaran itu disapu rata. Tidak ada dipilih bilang mata pelajaran ini saya mau masuk, jadi ini tidak. Oh iya. Kalau seperti itu dalam posisi siswanya dalam posisi seperti itu, kira-kira apa yang bisa ibu lakukan? Yang bisa saya lakukan, saya sudah mencoba mencari tahu dari anak-anak. Saya sampaikan, tolong mungkin teman ada sedikit masalah atau silakan hubungi rumahnya. Ternyata si anak-anak bilang, Bu, kita sudah datang, tapi ternyata dia tidak welcome sama kita. Terus saya sudah sampaikan lagi wali kelasnya, saya sampaikan, bagaimana ini Bu? Ini anak sudah begitu lama tidak masuk. Ternyata wali kelasnya lagi bilangnya begini. Saya juga tidak tahu itu Bu, karena saya sudah kunjungi rumahnya, tapi si anak ini memang sudah tidak mau. Dia bilang begitu. Terus ini wali kelas ketemu dengan orang tuanya. Dari orang tuanya, ini anak didukung sama orang tuanya untuk sekolah. Cuman tinggal anaknya sendiri, bagaimana? Selanjutnya ada yang bisa dilakukan lagi sehingga bisa maksudnya lebih ini ke siswanya yang bisa dilakukan. Saya pernah melakukan kunjungan. Jadi saya datang ke rumahnya, bertemu dengan orang tuanya, kemudian berdasarkan profil siswa ternyata si anak ini dia ibunya meninggal. Kemudian si bapak ini dia bisa suplai materi dalam hal uang dan kebutuhannya, tapi dia tidak bisa standby di rumah. Dan dia sudah juga bapaknya ini sudah sampaikan kepada anaknya supaya dia bersekolah, tapi memang anaknya tidak mau. Saya pun sudah berusaha menyampaikan kepada si anak bahwa rugi Ki, karena sudah semester berapa ini, jadi rugi kalau misalnya kita tidak bisa sekolah. Tapi si anak hanya menangis saja, jadi tidak ada solusi yang saya dapatkan. Seperti itu, mungkin ada kira-kira ada yang bisa membantu ibu untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Ada bisa membantu dari rekan atau dari mana? Ini juga karena saya sudah bingung. Begini Bu, setelah melakukan coaching bersama dengan coachnya, ada yang ingin saya tanyakan sebagai bentuk evaluasi dari seperti itu. Ya, adapun yang pertama yang ingin saya tanyakan Bu, kira-kira setelah melakukan proses coaching, indikator apa yang menjadi ketercapaian pengembangan yang sudah dilakukan misalnya? Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.